Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa syarrafana bi khairi syari'atin syuri'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama, belajar bersama, mentadabburi bersama surah yang sangat agung, yaitu surah Al-Falaq. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, pada Rabb. Al-falaq adalah waktu subuh, ketika matahari mulai memancar. Jadi kata-kata al-falaq itu dalam bahasa Arab maksudnya adalah ketika benih itu mulai tumbuh, ketika bunga akan mekar, itu membuka, itu namanya al-falaq. Maka Rabbul Falaq artinya adalah ketika matahari mulai terbuka, terpancar, seperti bunga yang mulai mekar, mulai merekah. Maksudnya adalah al-falaq ini kehidupan dan alam semesta ini. Maka bisa dikatakan bahwa Rabbul Falaq itu adalah Rabb kehidupan ini, kehidupan yang ada alam semesta ini. Maka berlindunglah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, ternyata Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah. Buktinya dimulai dengan kata-kata qul, katakan. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, dan perintah kepada Rasulullah menurut para ulama tafsir, dan perintah kepada Rasulullah menurut pendapat ulama usul juga merupakan perintah kepada umatnya, kecuali ada pengkhususan bahwa perintah itu untuk Rasulullah SAW semata. Ketika tidak ada pengkhususan, maka ayat ini, perintah ini juga berlaku bagi kita semuanya. Ini artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, al-isti'adzah. Memohon perlindungan, memohon bantuan, memohon penjagaan. Jadi secara fitrah manusia, siapapun dia, beriman maupun tidak beriman kepada Allah, mukmin atau kafir, apapun rasnya, bahkan orang ateis, memiliki fitrah tertanam dalam diri untuk mengagungkan Zat yang Maha Agung. Untuk memohon suatu ketika ada persoalan, memohon kepada Zat yang Maha Agung. Maka jangan heran, siapapun dia, kafir maupun mukmin, misalnya berada di pesawat atau dalam kesulitan, maka mengatakan, oh my God, ya Allah. Bisa jadi dia orang tidak sholat, bisa jadi ia orang yang mengingkari eksistensi Tuhan. Tapi misalnya berada pada satu pesawat, kemudian pesawatnya itu akan jatuh, ada persoalan, dia panik dan mengatakan, oh my God, ya Tuhan, atau ya Rob. Ini adalah suara fitrah, suara yang Allah SWT tanamkan dalam diri semua umat manusia. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah, bagian dari fitrah itu.
Kemudian pelajaran berharga di ayat ini bahwa Islam itu sebenarnya menginginkan kepada kita untuk sejalan dengan fitrah manusia. Jadi tidak sederhana kita mengatakan, ya Allah aku berlindung kepadamu. Tetapi ketika kita berlindung kepada Allah, ternyata kita menyelaraskan diri kita dengan jalur fitrah itu. Dan ternyata agama Islam itu agama yang selaras dengan fitrah. Salah satu buktinya adalah ayat ini. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berlindung kepada Allah dari apa? Kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syarri ma khalaq. Min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, segala yang Allah ciptakan. Pertama, asyar. Syar itu artinya keburukan, kejahatan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kejahatan itu ada berapa macam. Ada kejahatan, keburukan yang belum ada pada diri kita dan akan menimpa kita. Dan ada kejahatan yang itu bersemayam dalam diri kita, maka kita menginginkan agar kejahatan itu bisa keluar dari diri kita. Maka salah satu faidah dari surah Al-Falaq adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang belum ada pada diri kita dan akan menyerang diri kita. Atau kejahatan yang bersemayam dalam diri kita, keburukan yang ada dalam diri kita, agar keluar dari diri kita, agar terlepas dari kita. Kemudian kejahatan itu juga ada kejahatan, keburukan yang kita ketahui. Mata kita bisa melihat, pikiran kita bisa mencerna. Ada pula keburukan yang kita tidak mengetahui sama sekali atau kita tidak menyadarinya sama sekali. Maka dengan surah Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang kita ketahui, keburukan yang bisa kita saksikan dengan mata kita, dan keburukan atau kejahatan yang tidak bisa kita saksikan dengan indera kita. Berikutnya Allah SWT mengatakan ma. Ma ini adalah kata penghubung, al-mausul. Tapi kata ma di sini memiliki makna umum. Khalaq. Jadi khalaq yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Pendalaman maknanya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua segala keburukan, dari semua segala makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala itu kan ada yang kita lihat dan ada yang tidak bisa kita lihat. Ada yang kita ketahui eksistensinya dan ada yang tidak kita ketahui. Ada yang kita sadari keberadaannya dan ada yang tidak kita sadari. Maka ketika kita berlindung dari segala kejahatan makhluk, maka termasuk dalam ayat ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan virus, bakteri, dan segala bentuk kejahatan yang lainnya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insya Allah akan kita dalami makna, kita dadaburi maknanya lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian surah Al-Falaq, memasuki ayat yang ketiga. Setelah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari semua jenis keburukan. Keburukan di makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena ternyata di alam semesta ini hanya dua. Al-Khaliq
atau makhluk? Kalau dia bukan khalik, berarti makhluk. Nah, ketika kita memohon perlindungan dari segala jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, artinya kita membentengi diri kita, meminta benteng dari Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk yang dapat mendatangkan keburukan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang ketiga ini memperkuat makna atau memberikan penjelasan makna dari ayat yang sebelumnya. Bagaimanapun juga bahwa malam atau matahari tenggelam itu bukan tenggelam dengan sendirinya. Adanya malam, adanya siang, pergantian cuaca, segala macam yang ada di alam semesta ini semuanya berada dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu kaidah dalam tafsir bahwa penyebutan umum kemudian diiringi dengan penyebutan yang khusus itu menggambarkan pentingnya hal yang khusus itu di antara bagian-bagian yang umum itu. Artinya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari semua jenis keburukan yang ada pada makhluknya, dan di antara makhluk itu adalah ketika malam sudah gelap gulita. Dan di antaranya banyak syariat dan panduan Rasulullah ketika kita memasuki malam hari, misalnya diperintahkan untuk menutup makanan, kemudian diperintahkan untuk mematikan lampu apabila kita mau tidur, dan kemudian kita juga diperintahkan untuk segera tidur setelah menyelesaikan sholat isya, tidak bergadang. Dan di saat yang lain kita adalah ketika di sepertiga akhir kita diperintahkan untuk bangun malam. Ini adalah rahasia-rahasia pada malam. Dan ternyata kalau kita merenungkan pada eksistensi pada ayat ini, kejahatan itu biasanya terjadi pada malam hari. Coba renungkan. Kehidupan dunia malam itu pada malam hari. Orang pesta narkoba rata-rata di malam hari. Preman-preman bergentayangan biasanya di malam hari. Pemalakan biasanya di malam hari. Meskipun tidak menafikan bahwa itu terjadi pada siang hari. Begitu juga cuaca. Saya mendapatkan informasi dari seorang teman yang belajar tentang cuaca begitu. Ternyata pada malam hari itu juga kotoran-kotoran itu turun. Kotoran-kotoran yang ada di siang hari itu turunnya pada siang hari, pada malam hari, sebelum jam 12 malam. Ini gambaran bahwa ternyata banyak hal-hal yang buruk. Artinya hal-hal yang dapat membahayakan diri kita apabila pada malam hari itu tiba. Dan di antaranya adalah tukang sihir itu biasanya juga melakukan aktivitas sihir di malam hari. Inilah di antara gambaran keburukan-keburukan, bukan keburukan malamnya, bukan. Tetapi keburukan-keburukan yang terjadi di malam hari. Dan potensinya itu besar ketimbang di siang hari. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang lebih definitif lagi juga. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari, kalau terjemahan Indonesia, wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan sihir-sihirnya pada buhul-buhul, ikatan-ikatan. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan an-nafatsat itu maksudnya an-nafas an-nafatsat, al-anfus an-nafatsat, jiwa atau diri yang banyak meniupkan. Jadi ini ada dua versi penafsiran. Kalau yang pertama menafsirkan bahwa an-nafatsat maksudnya adalah wanita-wanita yang meniupkan buhul-buhul sihirnya, ini berdasarkan pada riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi, Labid ibnul A'sam, bahwa yang meniupkan itu anak atau putri-putrinya. Maka dimaksud dengan wanita, an-nafatsat para wanita. Tapi ulama tafsir mengatakan al-anfus, jiwa-jiwa atau diri an-nafatsat yang banyak menghembuskan, meniup-niupkan. Itu tidak terbatas pada laki-laki dan perempuan. Tetapi bagaimanapun juga ada kaidah dalam tafsir,
Al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Parameter pelajaran dari satu ayat itu berdasarkan keumuman ayatnya, bukan berdasarkan pada kekhususan sebab turunnya ayat itu. Maka kata an-nafasat ini menggambarkan satu sifat, satu aktivitas. Itu bisa mencakup siapa saja, tukang sihir pada zaman Rasulullah maupun tukang sihir pada saat ini. Tukang sihir atau yang sampai pada hari kiamat. Dan ternyata di antara sekian bahaya makhluk itu, di antara sekian banyak makhluk yang dapat berbahaya, datangnya mara bahaya itu sumbernya adalah sihir yang diupayakan dengan meniup-niup itu. Oleh karena itu, ayat ini merupakan salah satu surah ini merupakan salah satu surah yang menjadi ruqyah. Dan surah menjadi yang disunnahkan kita untuk dibaca pagi dan petang agar kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ayat ini atau bacaan ini yang melindungi kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita. Dan ini sudah ada syariatnya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah semua umat manusia itu meminta perlindungan dan mencari aman. Bahkan makhluk itu mencari aman. Maka sangat disayangkan sekali syariat ini banyak ditinggalkan oleh umat muslim. Padahal syariat ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah al-Ma'sum, yang Allah bebaskan dari dosa. Tapi kenapa kita mencari-cari dari selain ajaran Rasulullah? Kita mencari amalan dari para kiai, kita mencari amalan dari paranormal, kita mencari keamanan dari dukun-dukun, tukang sihir, mantra-mantra agar kita terlindung, agar kita safe ketika kita jalan malam, terbebas dari sihir, dari mara bahaya. Padahal Allah, Rasulnya sudah mengajarkan dengan cara yang lebih hebat. Kalau ini dijamin 100%. Sedangkan amalan para dukun, paranormal, atau orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, sama sekali tidak ada jaminannya. Sama sekali tidak ada jaminannya. Maka saatnya kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Al-Quran, kita amalkan sunnah ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita, tadabbur kita, pengkajian tafsir surah Al-Falaq setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir pada kesempatan kali ini, yaitu tafsir surah Al-Falaq. Sahabat Zakat TV, sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari segala kejahatan, keburukan yang berasal dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari malam apabila telah gelap gulita, dari tukang-tukang sihir yang menghembuskan, meniup-niup pada buhul ikatan-ikatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, menggambarkan satu mara bahaya yang satu lagi, yang kita diperintahkan dan disyariatkan untuk berlindung kepada Allah dari keburukan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan, keburukan orang yang dengki, pelaku dengki ketika sedang mendengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan yang bersumber dari perilaku dengki. Jadi ternyata
dengki itu memiliki efek yang luar biasa sekali. Dengki dapat mendatangkan keburukan kepada pendengki itu sendiri dan kepada orang yang didengki. Di antara dengki itu dapat mendatangkan madarat yang berupa ain. Mungkin ini belum begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia, tapi sebagian kalangan sudah mendengarnya istilah al-ain. Al-ain itu adalah efek negatif yang muncul dari pandangan seseorang yang tajam yang diiringi dengan rasa dengki. Maka efeknya luar biasa sekali. Bisa jadi misalnya seseorang dengki dengan kecantikan dan ketampanan seseorang. Misal dia mengatakan, wah cantik sekali orang itu. Wah ganteng sekali orang itu. Maka ungkapan itu ketika diiringi dengan rasa dengki, dengan pandangan mata, itu bisa mendatangkan ain. Dan ini hak, ain itu hak. Maka efeknya secara nyata bisa jadi orang yang terkena ain itu, bisa wajahnya terkena penyakit, bisa ketampanannya rusak, bisa jadi juga akan sakit, bahkan bisa meninggal dunia. Nah, yang semacam ini mungkin masih agak sulit dijelaskan dengan teori kedokteran dan teori ilmiah. Tetapi ini berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW, dan ini adalah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari adanya ain yang bersumber dari dengki itu. Maka ini hak, ini benar-benar ada, dan ini terjadi. Maka bisa jadi penyakit kanker atau penyakit-penyakit yang lainnya, salah satunya, bukan semuanya, salah satunya adalah dari ain itu, kedengkian itu. Maka kita diperintahkan ketika kita takjub, ketika kita memandang sesuatu dengan senang yang luar biasa, maka kita diperintahkan untuk berzikir. Misalnya, Masya Allah, Astaghfirullah. Dengan ungkapan-ungkapan zikir, atau biasanya ketika kita memiliki, membiasakan berzikir ketika kita melihat sesuatu yang indah, mobil yang bagus, hadza min fadli rabbi, hadza min fadlillah, ini dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah upaya kita untuk menghindarkan dari ain. Berikutnya ada juga dengki itu memberikan efek yang nyata. Ketika seseorang itu iri, ketika seseorang itu dengki, maka secara otomatis dia menginginkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu akan hilang. Maka ada satu pesan Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah dirimu dari rasa dengki. Karena dengki itu, dengki, iri, dengki, bagaikan api yang memakan kayu bakar. Ketika kita dengki kepada seseorang, maka kita tidak tertahan tangan kita untuk membantunya. Ketika kita dengki dengan seseorang, diri kita tertahan untuk berbuat baik kepadanya, untuk memberikan makanannya, untuk bertamu kepadanya, untuk berkata-kata yang baik padanya. Dan di antaranya yang mencelakakan, menyebabkan kecelakaan iblis, la'natullah alaih. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan penyebab Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, memurkai iblis karena kedengkian dirinya kepada Nabiullah Adam. Dia tidak mau menghormati Adam karena dia merasa lebih baik dari Adam. Ketika Allah merintahkannya sujud kepada Adam, ia tidak mau, murka. Maka ia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Ini adalah logika yang dimiliki oleh iblis. Dan senantiasa biasanya iblis itu memunculkan logika-logika kepada orang yang dengki. Jadi orang yang dengki itu pasti akan menemukan logika, menemukan rasionalisasi untuk berbuat dengki, berbuat buruk kepada orang yang ia dengki. Dan bisa jadi ia menghiasinya seakan-akan perbuatan buruk yang bersumber dari dengki itu seakan-akan itu suatu kebaikan, seakan-akan itu suatu kebenaran. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita berinteraksi dengan surah Al-Falaq ini, mari kita evaluasi diri kita. Sejauh mana kita mengimplementasikan ayat ini, surah ini dalam diri kita. Apakah kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, berlindung kepada Allah dari segala keburukan makhluknya yang memungkinkan dan berpotensi untuk mendatangkan keburukan? Apakah kita sudah memperbaiki diri kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang disemayami, orang-orang yang terkontaminasi dengan virus-virus dengki itu? Apabila kita dengki, maka kita mohon kepada Allah agar dengki itu hilang dan kita terbebas dari keburukan itu. Dan apabila ada orang lain dengki kepada kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak menjadi dengki lagi atau keburukannya Allah hilangkan dari diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi hidup kita, memberikan kemudahan kepada kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.